Seorang anak perempuan yang sedang membacakan dongeng tentang kisah pemburu lautan pada anak-anak panti lainnya. Anak pendongeng itu bernama Maisy yang sangat terobsesi pada kisah seorang bajak laut yang terkenal bernama Kapten Crow. Film diawali dari sebuah kelompok bajak laut yang berlayar di tengah lautan untuk memburu monster bernama The Red Blaster. Kapal bajak laut itu bernama The Inevitable, memiliki anggota yang begitu banyak dengan sang kapten yang gagah berani dan berpengalaman. Tangan kanannya bernama Jacob, yang mana Jacob adalah anak laki-laki yang terombang-ambing di awal pembukaan film. Ketika di tengah lautan, kapal The Inevitable melihat kapal bajak laut lain yang sedang diserang oleh monster. Kemudian mereka pun membantu kapal tersebut. Inevitable. Let it know we're here. Setelah mengalihkan perhatian monster itu dari kapal yang bernama Necroball, akhirnya kru kapal The Inevitable pun melawan monster tersebut. Pertarungan pun dimulai. Jacob pun yang terlihat sangat antusias melawan monster itu. Terlihat beberapa kali ia terlempar ke lautan dan hampir saja ia akan dimakan oleh monster itu. Tetapi setelah sang kapten kapal tersebut menusuk monster itu, akhirnya monster tersebut berhasil dikalahkan. BTW guys, nama Kapten The Inevitable adalah Kapten Crow. Ketika sang kapten berhasil memotong tanduk monster tersebut, ia malah ditarik oleh monster tersebut. Tetapi akhirnya ia pun bisa diselamatkan. Kapal Inevitable mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa kru kapal menyarankan untuk memperbaiki kapal itu sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Kapten pun menyetujuinya. Pada malam harinya terlihat beberapa kru yang diobati dan mereka saling berbicara tentang kejadian melawan monster itu. Jacob lantas pergi menemui kapten di ruangannya. Mereka pun mulai berbicara satu sama lain. Kemudian kapten mengambil buku sejarah tentang keluarga dan kapal The Inevitable, lalu menceritakannya pada Jacob. Kapten percaya bahwa Jacob adalah calon kapten selanjutnya untuk kejayaan kapal The Inevitable. Jacob menanggapi perkataan sang kapten. Akhirnya mereka pun berpelukan ala romantis. Di pagi harinya setelah sampai di dermaga, terlihat telah banyak orang yang menunggu kedatangan kapal The Inevitable. Ternyata kelompok bajak laut ini baik ya guys. Dimana setelah mereka turun dari kapal, Jacob pun berbicara akan mentraktir mereka semua. Pesta pun dimulai di sebuah bar yang begitu ramai orang-orang. Mereka pun bernyanyi bergembira bersama.
Ketika Jacob duduk, dia dikagetkan oleh seorang anak kecil. Anak itu memperkenalkan diri pada Jacob. Lalu mereka berdua melanjutkan pembicaraannya. Di tengah pembicaraan, anak kecil ini meminta pada Jacob agar dirinya diterima jadi kru kapal The Inevitable. Jacob nampaknya tidak setuju. Ia membawa anak kecil itu naik kereta untuk dikembalikan ke panti tempat ia tinggal. Kapten Crow, Jacob, dan Sarah mengunjungi istana raja dan ratu dengan membawa hasil buruannya. Kemudian ratu berbicara dan memperkenalkan Laksamana. Dalam percakapan itu, raja menegaskan bahwa era bajak laut akan berakhir karena ia memiliki pasukan yang baru yang akan memburu The Red Blaster. Have you ever seen one of them beasts that wasn't? I assure you, I am not afraid of those beasts. You're a fool! And you'll take a lot of good sailors down with you. General, see the hunters out. Akhirnya, raja pun menyepakati bahwa ini adalah sebuah sayembara. Siapa yang akan berhasil menangkap The Red Blaster akan diberi imbalan oleh raja dan ratu. Kapten Crow merencanakan pemburuan itu bersama Jacob dan Sarah. Akhirnya, semua kru The Inevitable menyiapkan pemburuan itu. Kapten Crow memberi semangat pada mereka dan memberikan sambutan pada the next captain, yaitu Jacob. Tetapi Jacob mendengar suara dari salah satu tempat minuman. Ketika dibuka, ternyata anak kecil yang menyusup. Ia berbicara pada Kapten Crow dan kapten pun mengizinkan anak itu berada di kapal. Di tengah-tengah pembicaraan antara kapten dan Jacob, tiba-tiba ada getaran. Kapten memerintahkan semuanya untuk bersiap. Pemburuan pun dimulai, di mana kru The Inevitable berhasil menancapkan tombak pada The Red Blaster, sehingga kapal The Inevitable ditarik oleh The Red Blaster. Kru The Inevitable begitu kewalahan. Macy memotong tali yang terikat pada The Red Blaster dan akhirnya monster itu berhasil lepas. Kapten Crow sangat marah karena Macy memotong tali itu. Ketika Jacob dan Macy berhasil naik ke kapal kecil, tiba-tiba di bawah air muncullah The Red Blaster memakan mereka. Jacob dan Macy yang berada di dalam mulut The Red Blaster. Mereka pun dibawa ke daratan oleh makhluk itu. The Red Blaster menghembuskan napas dari hidung, lalu keluarlah Jacob. Oh, jackpot yang bro. Jacob dan Macy terdampar di suatu tempat yang belum diketahui. Mereka mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah berhasil menemukan tempat untuk berlindung, mereka membicarakan tentang monster dan seakan memperdebatkannya. Sedangkan kapal The Inevitable dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sarah pun datang dan memberitahu serta mengajak kapten untuk melihat ke bawah kapal. Setelah melihat kerusakan,
kapten memutuskan untuk pergi ke Mukes. Jacob dan Messi memutuskan untuk berlayar menggunakan kapal kecil. Tetapi muncullah monster kepiting raksasa yang menghadang mereka. Di tengah ketegangan menghadapi monster kepiting raksasa, datanglah The Red Blaster yang membantu Messi dan Jacob. The Red Blaster pun bertarung dengan monster kepiting raksasa itu. Pertarungan antara kepiting raksasa dan The Red Blaster dimenangkan oleh The Red Blaster. Ketika Jacob hendak melanjutkan perjalanannya, namun ada kendala di mana kapalnya bocor. Kemudian Messi mempunyai ide bagaimana kalau meminta pada The Red Blaster untuk mengantarkannya. Namun nampaknya Jacob tidak setuju dengan itu. Lalu Messi mencoba berkomunikasi dengan The Red Blaster menggunakan isyarat. Ternyata berhasil. The Red Blaster pun mengantarkan mereka dan Messi begitu gembira. Setelah berada di atas tubuh The Red Blaster, Jacob mencoba untuk memberitahu The Red untuk berbelok. Tapi gagal. Lalu Messi mencoba untuk memberitahu The Red. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kembali pada Kapten Crow yang telah tiba di Mukes untuk memperbaiki kapal dan bertemu dengan penyihir. Kapten Crow berjalan menuju tempat penyihir itu. Setibanya di sana, ternyata penyihir sudah mengetahui maksud kedatangan kapten. Lalu ia mengajak kapten untuk melihat hasil ciptaannya. Dan itu adalah sebuah tombak yang akan digunakan oleh kapten untuk melumpuhkan The Red Blaster. Kembali pada Jacob dan Messi, mereka yang berada di atas The Red. Messi yang terus mencabuti tombak yang menancap di tubuh The Red Blaster. Kemudian Jacob pun ikut membantunya. Ketika badai akan terjadi, Jacob dan Messi masuk ke dalam mulut The Red. Jacob sampai di pulau yang ia tuju. Mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Tetapi tiba-tiba The Red bergerak maju dan ternyata ada kapal Laksamana. Akhirnya The Red Blaster dan Angkatan Laut pun bertempur. Setelah selesai menghancurkan kapal angkatan laut, The Red pun seakan menyadari kedatangan kapal The Inevitable. Pertarungan kedua pun dimulai. Namun karena kapten telah memiliki alat yang diberikan oleh penyihir, akhirnya The Red Blaster berhasil ditumbangkan. Crow The Inevitable mulai mengikat The Red Blaster untuk dibawa ke hadapan Raja dan Ratu. Tibalah detik-detik menuju istana Raja dan Ratu. Messi yang berusaha keluar dari kamar untuk menyelamatkan Red. Namun ternyata tidak semudah itu. Untunglah datanglah Blue yang menggigit salah satu penghalang.
Messi ketika melihat logo kerajaan, sepertinya ia mulai menyadari bahwa apa yang ditulis dalam buku itu sebenarnya tidak benar. Itu hanya rekayasa yang dilakukan oleh raja dan ratu. Tibalah Kapten Crow di tengah aula kerajaan dengan disaksikan oleh penduduk. Ketika hendak menusuk The Red, Jacob langsung memperingatkannya. Kemudian Jacob pun berusaha berbicara dengan Kapten. Nampaknya Kapten tidak setuju dengan apa yang dikatakan Jacob. Pertarungan pun tak dapat dihindari. I don't know you. I gave you life! You've laid down your lance. Berkat kegigihan Messi dan dibantu oleh Sarah, akhirnya The Red Blaster berhasil dilepaskan. Namun nampaknya The Red masih puyeng karena efek racun. Ketika sadar, ketika Kapten Crow akan dimakan, berdirilah Messi menghentikan The Red Blaster dan Jacob pun. Naiklah Jacob dan Messi ke atas The Red Blaster. Messi mulai berbicara pada semuanya. Ia mengatakan bahwa tidak benar monster-monster laut menyerang kita. Ini hanya akal-akalan dari raja dan ratu untuk membohongi dan mendoktrin warga supaya membenci monster. Warga mempercayai kebenaran dari perkataan Messi. Mereka pun lantas pergi dengan bahagia. Oke guys, itulah kisah dari petualangan Messi dan Jacob, di mana dalam film ini pesan yang berusaha disampaikannya adalah jangan terburu-buru mempercayai sesuatu yang belum benar kebenarannya. Selalu melakukan riset hingga menyeluruh agar semuanya benar-benar jelas. Segitu dulu alur yang bisa gue bawain. Terima kasih sudah menonton. Bertemu lagi di alur film selanjutnya.